أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Sadaqallahul Azim. Dan ketika Musa sampai di sebuah oasis di daerah Madian. Dan ketika Musa sampai di sebuah oasis di daerah Madian, Madian itu kalau sekarang adalah kawasan Yordania, maka Musa mendapati di oasis itu sekelompok orang sedang memberi minum kepada ternak mereka. Lalu Musa melihat di belakang sekelompok orang itu ada dua perempuan yang sedang menunggu. Lalu Musa datang kepada mereka berdua dan bertanya, "Ma khatbukuma?" Apa masalah kalian yang bisa saya bantu? Kedua perempuan itu berkata, "La nasqi hatta yusdirar ri'a." Kami tidak bisa memberi minuman ternak-ternak kami sampai para penggembala itu selesai dengan urusan mereka. Wa abuna syaikhun kabir. Dan ayah kami adalah orang yang sudah tua dan tidak mampu memberi minuman kepada ternak. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil. Maka Musa pun membantu kedua perempuan itu untuk memberi minuman ternak mereka. Kemudian Musa beristirahat di bawah sebuah pohon. Faqala, lalu dia berdoa, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kita baca barusan adalah salah satu penggalan dari kisah panjang Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas. Dan sesuai dengan tema kita dalam live adalah fiqhul masyair, fikih perasaan, maka kita malam ini pengen belajar tentang bagaimana Nabi Musa mengendalikan dan mengatur perasaannya terhadap lawan jenis. Jadi di sini Nabi Musa ketemu dua perempuan cantik, single, dan sedang membutuhkan bantuan. Kemudian kita juga belajar bagaimana dua perempuan ini menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, bahkan menjaga perasaan tertariknya kepada seorang laki-laki cakep
ganteng, keren, cool, rambutnya sepundak, ikal, badannya proporsional, aura wajahnya bercahaya, baik hati pula, perhatian, kuat, dan keren. Sesuai dengan judul kita malam ini adalah, judul tema live kita adalah Fiqhul Masyair, fikih perasaan. Maka malam ini kita akan belajar fikih perasaan dalam kisah Musa dan calon istrinya. Karena kisah yang kita baca ini adalah kisah cinta Nabi Musa dengan calon istrinya. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan istri beliau. Ceritanya adalah Nabi Musa ceritanya lari dari Mesir karena ada kasus di Mesir. Waktu itu Nabi Musa nggak sengaja ngedorong orang Mesir terus mati. Karena Nabi Musa ini terkenal sebagai nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, nabi yang sangat yang sangat perkasa gitu, sehingga tenaga beliau itu di atas rata-rata. Saking kuatnya Nabi Musa, tenaga beliau di atas rata-rata. Jadi jagoan banget nih Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa lagi jalan di antara jalan-jalan di dalam kota Mesir, kota Memphis, ibu kotanya Mesir waktu itu. Sekarang Memphis itu udah jadi nama lain, yaitu Kairo. Lagi jalan-jalan di Kairo, tiba-tiba Nabi Musa ngelihat ada dua orang laki-laki berantem, yang satu budak, yang satu orang merdeka. Budak ini Bani Israel, yang merdeka itu orang Mesir atau Egyptian, orang Kipti. Ketika mendekat ternyata orang Kipti ini arogan. Orang Kipti ini sombong. Dia memperlakukan Bani Israel secara gak fair. Sehingga Nabi Musa mengingatkan dia, menasihati dia, tapi dia gak terima. Akhirnya dia mencoba untuk memukul Nabi Musa. Nabi Musa pun menahan diri dengan cara mendorong. Pas didorong sama Nabi Musa, mungkin gak sengaja terlalu keras, orang itu tiba-tiba jatuh dan mati. Sehingga gara-gara gak sengaja membunuh orang Kipti, Egyptian, atau orang Mesir, akhirnya Nabi Musa menjadi buron. Dikejar-kejar sama militer Fir'aun di Mesir. Maka Nabi Musa pun lari keluar dari Mesir, tapi nggak tahu mau kemana. Karena sebelumnya Nabi Musa belum pernah keluar dari Mesir. Nabi Musa lari keluar dari Mesir dengan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa ketika keluar dari Mesir? Rabbi asa ayyahdiyani sawa as-sabil. Semoga Tuhanku akan memberiku jalan yang lurus. Semoga Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Jadi Nabi Musa mengawali perjalanannya dengan doa safar. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita mau melakukan sebuah safar, sependek apapun safar kita, sekedar ke minimarket depan rumah misalnya, asal keluar rumah, apalagi kalau kita naik kendaraan, maka jangan lupa meminta petunjuk Allah. Minimal mengatakan Bismillah. Minimal mengatakan Bismillah. Jangan lupa meminta petunjuk Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ada apa di luar sana. Mungkin ada orang yang nyetirnya nggak benar. Sekarang kan banyak tuh kasus orang yang nyetir dalam keadaan mabuk, sehingga nabrak orang di jalan tanpa dia sadari, sampai meninggal dunia, sampai patah, sampai cedera, sampai orang lebih dari satu orang. Macam-macam orang karena pengaruh narkoba. Kita nggak tahu di luar sana ada apa. Walaupun kita cuma ke minimarket di luar rumah yang jaraknya mungkin cuma 100 meter. Kita nggak pernah tahu, Allah yang tahu. Makanya kalau kita keluar rumah, minimal baca Bismillah. Kalau mau lebih panjang lagi, baca doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dan seterusnya. Doa safar itu keren banget isinya. Yang intinya meminta perlindungan kepada Allah dan petunjuk kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Musa.
Dan gak akan kecewa orang yang berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa di awal perjalanannya saat lari keluar dari Mesir berdoa kepada Allah, gak kecewa. Perjalanan beliau adalah perjalanan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran pertama dari adegan Nabi Musa ini adalah jangan lupa meminta bimbingan, perlindungan, petunjuk dari Allah, terutama saat kita melakukan safar. Walaupun safar kita itu safar yang singkat, sekedar kita mau keluar rumah mencari jajanan, mau belanja. Nah, ketika Nabi Musa sampai di daerah Madian, setelah perjalanan beberapa hari, Nabi Musa jalan kaki dengan bekal yang seadanya, dengan pakaian seadanya, nggak pakai kendaraan. Kebayang nggak capeknya jalan dari Mesir sampai ke Yordania jalan kaki sendiri, nggak ada guide, nggak ada kendaraan, nggak ada bekal yang cukup. Bekal seada-adanya, namanya juga lari mendadak. Mungkin cuma bawa beberapa butir korma sama air seadanya, sehingga Nabi Musa melakukan perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang sangat berat, perjalanan yang sangat panjang dari Mesir sampai ke Yordania atau Madian. Sampai di Madian, Nabi Musa melihat sebuah oasis. Oasis itu kalau di tengah padang pasir adalah harapan. Ketika orang haus, ketika orang lapar, ketika orang lelah, oasis adalah harapan. Di tengah padang pasir yang gersang, nggak ada air, panasnya luar biasa, maka ketika melihat oasis, itu rasanya kayak melihat surga. Ketika melihat oasis, rasanya kayak melihat surga. Akhirnya Nabi Musa pun datang ke oasis tersebut untuk mencari kebaikan yang ada di sana. Apakah beristirahat, apakah mendapatkan makanan, dan seterusnya. Ketika Nabi Musa sampai di oasis, Nabi Musa melihat ada sekelompok sekelompok gembala ya. Para penggembala sedang memberi minuman ternak mereka. Dulu tuh satu gembala itu bisa punya 100 ekor onta, 100 ekor domba. Mereka punya ternak yang banyak, satu orang penggembala. Dan ini ada beberapa orang penggembala yang lagi ngantri ngasih minum ternak mereka. Dan yang luar biasanya, Nabi Musa melihat di belakang antrian penggembala itu ada 2 cewek, ada 2 perempuan, ada 2 gadis yang sedang menunggu sambil memegang tali ternak mereka. Nabi Musa tahu perempuan itu sedang membutuhkan bantuan. Nabi Musa tahu perempuan-perempuan itu sedang dalam keadaan ngantri sendiri di belakang. Nggak bisa memberi minuman ternak karena harus ngantri dengan laki-laki. Akhirnya Nabi Musa pun datang kepada mereka. Lalu Nabi Musa bertanya kepada kedua perempuan ini, "Ma khatbukuma?" Apa masalah kalian? Ma khatbukuma? Apa masalah kalian? Nabi Musa nggak nanya alamat mereka, Nabi Musa nggak basa-basi, Nabi Musa nggak caper kepada mereka. Nabi Musa langsung kepada inti pertanyaan, to the point, ma khatbukuma. Kalau bahasa kita, apa yang bisa saya bantu? Kalau bahasa kita, ada yang bisa saya bantu, itu arti ma khatbukuma. Kalau bahasa resminya, terjemahan bakunya, apa masalah kalian? Jadi kalau misalnya ketemu dengan perempuan atau dengan lawan jenis yang kita nggak kenal tapi kita tahu mereka membutuhkan bantuan, jangan jangan
basa-basi. Jangan terlalu caper, jangan terlalu berlebihan. Tetapi fokus aja kepada niat baik kita pengen membantu. Sehingga kita bertanya, ada yang bisa saya bantu? Ada masalah yang bisa saya tolong? Ada yang bisa saya lakukan? Atau apapun bahasa yang lebih luwes, selama itu tidak berlebihan. Itulah yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam untuk menjaga perasaan. Perasaan siapa? Perasaan beliau dan perasaan perempuan tersebut. Ini namanya fiqhul masyair, fikih perasaan. Orang yang paling mengerti tentang perasaan, yang peka tentang perasaan, mereka akan hati-hati menjaga perasaan. Karena Nabi Musa nggak kenal perempuan itu, jangan sampai ternyata itu istri orang. Kalau Nabi Musa udah terlanjur caper, Nabi Musa udah basa-basi, sehingga terjadi fitnah, nanti suaminya akan kecewa, suaminya akan sedih. Yang lebih parah lagi, suaminya akan marah dan akan terjadi keributan. Berarti kan kita nggak bisa jaga perasaan orang. Atau kalau misalnya kita caper kepada seorang gadis yang ternyata ayahnya tahu, sehingga ayahnya ngelihat anak perempuannya dekat dengan laki-laki, anak perempuannya dicandain sama laki-laki yang bukan muhrimnya, ayahnya akan sedih, ayahnya akan kecewa. Berarti kita nggak bisa menjaga perasaan. Maka di sini Nabi Musa, kita belajar dari Nabi Musa betapa Nabi Musa itu elegan banget. Betapa Nabi Musa itu seorang laki-laki yang sangat menjaga perasaan orang lain. Gak mau macam-macam sama perempuan yang beliau gak kenal. Apalagi ketika perempuan ini di luar rumah dan tidak didampingi oleh muhrim yang laki-laki. Sehingga akhirnya Nabi Musa pengen menawarkan pertolongan, tetapi tidak mau mengganggu perempuan tersebut. Maka Nabi Musa bertanya, ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Inilah laki-laki sejati. Apa perasaan teman-teman yang cowok? Kalau kita punya istri, kerja di luar rumah, di luar sana ada laki-laki yang mengganggu dia, walaupun gak ada niat mengganggu, tetapi istri kita terganggu dengan tingkahnya, dengan bahasanya, dengan terlalu perhatiannya, dengan basa-basinya yang berlebihan, dengan kedekatannya yang mungkin overacting dan seterusnya. Kita sebagai suami pasti akan sangat kecewa, marah, sedih, karena dia nggak menjaga perasaan kita. Atau apa perasaan kita sebagai seorang ayah kalau anak gadis kita digodain cowok lain? Kita juga sebagai ayah akan marah, sedih, dan kecewa. Maka Nabi Musa adalah orang yang paling pandai menjaga perasaan. Menjaga perasaan saudara laki-lakinya perempuan ini kalau dia punya saudara laki-laki. Menjaga perasaan ayahnya perempuan ini kalau dia masih punya ayah. Menjaga perasaan suaminya perempuan ini kalau dia punya suami. Sehingga Nabi Musa ketika melihat dua perempuan ini dalam keadaan membutuhkan pertolongan, Nabi Musa fokus dengan ingin menolong. Ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Ada masalah? Itu yang ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Musa adalah laki-laki yang sejati. Laki-laki ideal. Lalu perempuan ini menjawab pun dengan perasaan malu-malu. Perempuan ini menjaga kehormatannya, dan salah satu penjaga bagi seorang perempuan itu adalah rasa malunya. Fa'il lam tastahi fa'mal ma syi'ta, kata Nabi. Kalau kamu gak punya malu, kamu akan melakukan apa yang kamu mau. Karena gak punya malu. Gak ada lagi penjaga, gak ada lagi yang menghalangi, gak ada lagi rem, udah langsung los saja. Sehingga seorang perempuan, walaupun sama dengan laki-laki juga harus punya rasa malu, tapi perempuan harusnya lebih besar rasa malunya, karena rasa malu itulah yang menjaga dia. Karena rasa malulah dia akhirnya menutup aurat. Karena rasa malulah akhirnya dia membatasi pergaulan. Karena rasa malulah akhirnya dia tidak berlebihan dalam sikap. Karena rasa malulah akhirnya dia bicaranya normal, nggak dibuat-buat.
dia punya rasa malu yang besar. Dan semua perempuan solehah yang kita baca sejarahnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, semua mereka punya rasa malu yang besar. Maryam, Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, rasa malunya besar banget. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, rasa malunya luar biasa. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, rasa malunya dahsyat. Semua perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan terhormat, perempuan-perempuan ahli surga yang kita baca dalam sejarah Islam, semuanya memiliki mahkota yang sama, yaitu mahkota rasa malu. Jadi rasa malu itu crown, mahkotanya cewek. Semakin besar rasa malunya, semakin besar mahkotanya, sehingga dia menjadi seorang ratu atau putri yang terhormat. Maka kedua perempuan ini pun menjawab, La nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami ingin memberi minuman ternak kami, tetapi kami nggak bisa memberi minuman ternak sampai para penggembala itu selesai. Di sini ketahuan kehormatan luar biasa. Mereka lebih rela memilih ngantri lama daripada berdesak-desakan dengan laki-laki lain. Coba baca psikologis sejarah. Jangan hanya membaca teks sejarah, tetapi bacalah psikologis sejarah. Ustadz, maksudnya rasa malu itu dalam segi apa? Dalam menjaga kehormatan dan menghindari dosa. Itu rasa malu. Berbuat sesuatu yang dosa, yang tercela, menjaga kehormatan, itu adalah penjaganya rasa malu. Itu maksudnya. Dan perhatikan, saking pemalunya perempuan ini, mereka lebih rela ngantri untuk memberi minuman ternak mereka, ngantri lama, nunggu lama, daripada berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Ini saya nggak lagi ngomongin fikih. Jadi coba teman-teman menerjemahkannya dari angle motivasi, bukan dari angle fikih. Karena kalau dari angle fikih nanti akan sangat spesifik kasusnya. Kadang-kala emang kita terpaksa untuk berdesak-desakan kayak di bus, di kendaraan umum. Gak mungkin juga kan kita nunggu kendaraan kosong baru kita naik, gak mungkin. Jadi di sini saya nggak lagi ngomongin fikih, karena kalau udah ngomongin fikih, saya harus ngomong lebih detail. Ada pengecualian-pengecualiannya secara fikih yang kita harus berdamai. Kalau kita masih bisa naik kendaraan sendiri, ya alhamdulillah. Tapi kan nggak semua orang punya kendaraan. Dan kadang-kadang naik kendaraan sendiri itu lebih sulit daripada naik kendaraan umum. Kalau di beberapa negara, misalnya kayak di luar negeri itu fasilitas umumnya udah bagus. Fasilitas publiknya udah bagus. Jadi kalau kita di luar negeri malah lebih senang naik MRT misalnya kalau di Singapura daripada kita naik mobil pribadi yang harga parkirnya lebih mahal. Kan kondisinya beda-beda ya. Di Indonesia mungkin kita lebih enak naik kendaraan pribadi kalau punya, karena kendaraan umum kita mungkin belum sebagus di luar negeri. Tapi di luar negeri lebih gampang naik fasilitas umum, kendaraan umum, karena memang fasilitasnya udah bagus. Nah, fikihnya beda, kondisinya beda. Tapi dari sisi motivasi, dari sisi moral, kita lagi belajar dari calon istrinya Nabi Musa. Seberapa rasa malu mereka luar biasa. Sehingga nanti nilai moral ini kita coba terjemahkan, kita convert menjadi behavior kita, menjadi perilaku kita. Menjadi spirit kita dalam bersikap. Walaupun secara fikih ada hal yang masih boleh, ada hal yang nggak boleh, tetapi kita nggak ngomongin boleh dan tidaknya, kita ngomongin sifat pemalunya. Secara motivasi, spirit, behavior, perilaku. Pemalu banget istri Nabi Musa ini, calon istri Nabi Musa ini. Saking pemalunya, dia lebih mending memilih untuk ngantri lama sampai para penggembala beres memberi minuman ternak-ternak mereka. La nasqi hatta yusdirar ri'a. Nabi Musa langsung ngerti, nih cewek
cewek terhormat. Ini cewek elegan banget. Ini cewek soleha banget. Ini cewek baik. Nabi Musa paham dari sikap mereka. Mereka juga paham, nih cowok baik nih. Menawarkan bantuan gak basa-basi, gak caper. Padahal aslinya udah keren, aslinya ganteng. Kalau mau basa-basi sedikit, caper sedikit, cewek bakal kelepek-kelepek. Nabi Musa. Tapi dia gak mau membuat fitnah. Jadi cowok cewek ini dua-duanya keren. Sama-sama menjaga. Dan kita nanti akan tahu. Ternyata dengan saling menjaga itu Allah memberikan mereka jalan untuk jadi jodoh. Ketika di luar sana banyak orang yang mengklaim bahwa gimana mau nikah kalau belum dekat. Beli mobil aja ada test drive, masa cari jodoh gak ada test drive? Siapa bilang? Padahal Nabi Musa dan calon istrinya termasuk orang yang sangat menjaga dan membatasi diri, tapi bisa jadi pasangan. Jadi gak usah khawatir soal jodoh. Gak gara-gara kita gak pacaran terus kita gak nikah. Gak gara-gara kita gak punya teman lawan jenis terus kita gak punya calon jodoh. Gak gitu sih jodoh tuh rumusnya. Rumus jodoh itu gak pakai logika. Rumus jodoh itu pakai iman, pakai ketaatan. Itulah rumus jodoh. Yang baik ketemu yang baik, berarti taat kan? Bukan kalau udah dekat jadi jodoh, belum tentu. Banyak udah dekat banget sampai melewati batasan syariat, terus gak jadian, putus. Banyak. Jadi rumusnya bukan logika kita, rumusnya bukan emosional kita. Rumusnya itu iman dan ketaatan. Akhirnya Nabi Musa ketika tahu jawaban perempuan ini bahwa mereka nggak bisa ngasih minuman ternak sampai laki-laki yang penggembala itu beres, dan mereka memberi alasan bahwa mereka punya ayah tapi ayah mereka udah tua renta sehingga nggak bisa lagi memberi minuman ternak karena memberi minuman ternak ini butuh tenaga. Maka Nabi Musa fasaqalahuma, membantu kedua perempuan ini dengan cara memberi minuman ternak mereka. Nabi Musa mengambil ternak-ternak mereka, dibawa ke sumur. Nabi Musa ambil timba, dan timbanya orang Arab waktu itu adalah timba yang berat, timba dari kayu yang dilem gitu, pokoknya timba jadul banget yang berat tuh. Belum diisi air aja udah berat, apalagi diisi air. Maka Nabi Musa turun ke dalam sumur. Sumur orang Arab tuh gede, luas, sehingga orang kalau mau ngambil air tuh bukan timba pakai tali, turun ke bawah. Turun ke dalam, ngambil air, ngasih kepada ternak. Udah beres turun lagi, ngambil air, ngasih kepada ternak. Sampai semua satu persatu ternak-ternak itu selesai minum air. Dan mungkin itu butuh waktu setengah jam atau 1 jam, tergantung jumlah ternaknya. Fasaqalahuma, maka Nabi Musa pun memberi air kepada ternak itu untuk membantu kedua perempuan tadi. Lihat, Nabi Musa itu lagi capek banget. Nabi Musa itu habis melakukan perjalanan panjang sendiri, gak ada guide, gak ada kendaraan, gak ada bekal, gak ada baju hangat. Sampai di sebuah sumur, ngelihat 2 orang cewek sedang membutuhkan bantuan, Nabi Musa langsung datang bertanya, "Ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Kalian ada masalah?" Lalu ketika tahu kebutuhan mereka memberi minuman ternak, Nabi Musa langsung buru-buru ngambil ternak itu, diberi minuman satu-satu sampai beres. Lalu perempuan itu pergi aja. Ini menunjukkan Nabi Musa adalah seorang laki-laki sejati, gak akan membiarkan perempuan sendiri kesusahan. Walaupun beliau capek banget. Walaupun beliau mungkin ngantuk banget, walaupun beliau sendiri itu udah lelah banget, masih mau bersusah payah membantu 2 orang perempuan supaya menjaga kehormatan mereka. Jangan ngantri lama-lama. Jangan di sini lama-lama banyak cowok. Ya udah saya bantu aja sini biar kalian cepat beres dan bisa kembali ke rumah kalian. Ini nih karakter basicnya seorang cowok keren itu adalah melindungi. Itu cowok keren, Mbak. Jadi di sini juga teman-teman bisa belajar ya, terutama yang akhwat, tipe cowok kayak gimana yang ideal untuk jadi suami kalian.
salah satunya kayak Nabi Musa, melindungi. Dia nggak akan rela membiarkan perempuan itu susah. Kalau dia masih sanggup, walaupun dia udah lelah banget, dia akan lakukan. Kebayang nggak kalau cowok kayak gini jadi suami? Ngelihat istrinya rempong di dapur. Ngelihat istrinya seharian capek ngurus anak. Kebayang nggak? Tega nggak nih laki-laki ngelihat istrinya capek? Nggak akan tega. Tega nggak nih laki-laki ngelihat istrinya rempong? Nggak akan tega. Kenapa? Karena dia adalah cowok sejati. Dan buat cowok, belajarlah menjadi seperti Nabi Musa. Yang gak akan tega ngebiarin cewek susah. Yang gak akan tega membiarkan cewek dalam keadaan terbuka. Maksud terbuka di sini dia sendiri di tempat keramaian, terus dia harus susah payah ngurus ternaknya sehingga nanti dia bercampur dengan cowok-cowok. Enggak. Dia melindungi. Sifat mengayomi, melindungi, menjaga, itu tuh sifat Nabi Musa, cowok sejati banget, gentleman banget. Saya tuh sering banget ngebahas tentang Nabi Musa dari zaman awal-awal dulu saya ceramah tentang hijrah. Saya selalu mengangkat kisah Nabi Musa karena memang salah satu kisah terpanjang di Al-Quran itu kisah Nabi Musa. Dan yang keren banget tuh kisah Nabi Musa. Kita belum lagi baca nanti kisah-kisah yang lain di surat kalau nggak salah di surat Al-Ahzab gitu, yang tentang fisiknya Nabi Musa. Pokoknya keren abis deh pokoknya Nabi Musa. Dalam keadaan lelah, Nabi Musa masih punya perasaan pengen nolong. Nabi Musa masih punya perasaan nggak tega. Jadi buat cowok-cowok yang naik kendaraan umum, terus dia duduk di kursi, lalu tiba-tiba masuk cewek, masih ngebiarin cewek itu berdiri, itu tuh bukan cowok sejati. Jangan pernah lakukan itu. Belajar spontan untuk berdiri kalau ngelihat cewek di depan kita sedang berdiri di tempat umum dan kita duduk, ada tempat duduk. Jangan pernah duduk, berdiri. Tapi cewek itu nggak berhijab, nggak ada urusan. Tapi cewek itu pakai salib, nggak ada urusan. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia udah taat, mau dia belum taat, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah berkewajiban mengayomi, melindungi, membantu, menjaga. Sebagai laki-laki menjaga perempuan. Mau dia muhrim kita, mau bukan muhrim, nggak ada batasan, jagain aja semua. Apalagi kalau perempuan itu orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek. Perempuan itu dalam keadaan hamil. Karena saya pernah ngeliat ada cowok duduk dengan tenang, dengar pakai headset, dengar musik mungkin, dan dia secara fisik normal, bukan orang yang disabilitas. Di depannya ada perempuan berdiri, memang bukan perempuan, bukan orang tua, tapi namanya perempuan, kita harus menghargainya. Dia duduk aja anteng sampai beres. Waktu itu saya lagi naik kendaraan di mana gitu. Ada beberapa kali kejadian. Itu nggak boleh. Gimana kalau cowoknya udah tua, Ustadz? Kan nggak tega juga, Ustadz. Ya, kita bisa ngukur lah. Kalau udah kakek-kakek ya jangan dong. Kalau kakek-kakek kan statusnya syekhun kabir seperti di ayat tadi, ya sama dengan perempuan, sama-sama harus kita hargai. Tapi kalau masih bapak-bapak, masih kuat, normal pula, harusnya dia berdiri. Apalagi kalau perempuan itu perempuan khusus, yaitu perempuan yang sedang hamil, atau perempuan yang orang tua, dan seterusnya. Kalau di Mesir, pengalaman saya dulu waktu kuliah tuh, kalau misalnya kita naik damri ya, naik bis umum mau ke kampus, kita dulu, karena kan berangkatnya pagi-pagi tuh, kita naik duluan. Soalnya rumah kita tuh paling ujung, halte terakhir lah. Jadi pas kita berangkat pasti kita dapat tempat duduk biasanya. Pulang juga pasti dapat tempat duduk karena tinggal dikit orangnya. Masuk nih ke bis, duduk. Tapi kan pas halte-halte berikutnya orang bertambah. Nah biasanya ada budaya di Mesir, nggak tahu sekarang ya, dulu waktu saya masih kuliah,
Kalau yang masuk ke bis itu ibu-ibu, bukan perempuan muda, ibu-ibu khususnya, itu sebis akan berdiri. Keren ya? Itu sebis akan berdiri mempersilahkan ibu-ibu ini mau duduk, milih tempat duduk yang mana nih. Walaupun biasanya dipilih yang paling depan. Sebis itu akan berdiri, silakan bu, silakan. Semuanya mempersilahkan, dan ibu ini kayak ratu gitu, bebas memilih tempat duduk yang mana, mau di pojok sana, mau di sini, mau di situ, bebas. Perempuan dihargai. Bahkan di pasar nih serba-serbi lah kehidupan di Mesir di tempat ayat-ayat cinta ya. Karena saya di sana 6 tahun dan cukup senang banget tinggal di Mesir tuh. Itu tuh di pasar, kalau ibu-ibu belanja ya, pedagangnya cowok, pembelinya cewek, ibu-ibu. Wah itu mah kita bakal kasihan sama pedagangnya. Kalau di Indonesia kita kasihan kepada pembelinya, kalau di Mesir kasihan kepada penjualnya. Kenapa? Bebas banget tuh ibu-ibu, milih sayur, udah dimasukin ke dalam kantong, nggak jadi, ganti lagi. Nawarnya, aduh, udah kayak mau minta gratis loh, luar biasa. Dan penjual nggak boleh marah. Kalau penjual sampai marah, apalagi sampai berantem sama ibu-ibu, itu dia bakal dibully sepasar. Kalau dia berantem sama ibu-ibu, rame sama ibu-ibu, atau duduk ketika ibu-ibu berdiri di bus, dia akan dibully satu bis. Dia akan dibully satu bis. Biasanya di bis itu ada etika ya, ada budaya di Mesir itu yang diprioritaskan itu ibu-ibu, bukan perempuan. Kalau perempuan muda mungkin masih tergantung orang. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sama ulama. Ini budaya yang saya rasain di Mesir. Kalau yang masuknya ulama, kelihatan dari pakaiannya, ini bajunya dosen Al-Azhar, kan dosen Al-Azhar itu minimal gelarnya doktor ya. Nggak ada yang di bawah doktor, S2 tuh nggak ada. Semuanya doktor atau profesor. Kalau dosen Al-Azhar udah masuk ke bis, kok dosen Al-Azhar masuk bis? Ya, karena dosen Al-Azhar itu gajinya kecil. Udah kecil, setengahnya disedekahin. Itu kerennya dosen Al-Azhar. Gajinya sedikit, udah gitu setengahnya dikasih ke mahasiswa. Karena saya sendiri sering dapat. Sebagai mahasiswa sering didatengin dosen di awal bulan, dosen datang ke kita terus nanya, anak-anakku, kalian udah beli buku belum? Kita diam aja, dia langsung ngeluarin uang dari gajian dia bulanan, setengah dia kasih buat mahasiswa untuk beli buku. Ngasih beli buku, beli kebutuhan sehari-hari, itu tuh. Nah pas dosen ini masuk ke bis, biasanya itu tuh kita semuanya nggak akan tega duduk sementara dosen masih berdiri, nggak akan tega. Semua kita serentak sebis itu bangun menghormati ulama. Jadi kalau yang masuknya ibu-ibu, yang masuknya itu kakek-kakek, yang masuknya itu ulama, sebis berdiri untuk ngasih tempat duduk kepada 3 orang ini. Sehingga dosen kita biasanya suka memilih yang paling dekat dengan beliau biar nggak repot, duduk, lalu beliau pas sudah duduk membuka mushaf Al-Quran, baca Quran sepanjang bis jalan, sepanjang jalan, baca Quran. Dan tahukah kita, dosen Al-Azhar itu nggak ada yang nggak hafiz, semuanya hafiz. Karena pendidikan di Mesir, kalau pendidikannya agama kayak madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, jadi kelas 3 SMA di Mesir itu udah harus hafiz. Nggak akan dapat ijazah SMA kalau dia nggak hafiz. Jadi kalau kelas 3 SMA aja udah hafiz, apalagi S3, doktor, udah pasti semua dosen Al-Azhar itu, adalah hafiz. Terus ngapain buka mushaf? Beliau pengen mencontohkan kepada mahasiswanya yang sedang dalam bis. Kalau lagi nganggur, kalau lagi nggak ngapa-ngapain, mending baca Quran. Akhirnya pas kita ngelihat dosen kita baca Quran, kita kan jadi nggak enak hati ya. Ya udah deh, semuanya pada baca Quran. Semuanya pada buka mushaf. Ada yang cuma buka doang, di dalamnya handphone. Nah, itulah kelakuan mahasiswa.
Mushafnya dibuka, tapi dalamnya handphone liatin. Karena dosanya nggak marah, nggak nyuruh, cuma nyontohin doang. Ini menunjukkan betapa luar biasanya keadaan itu. Jadi artinya Nabi Musa balik lagi ke cerita tadi, menghargai perempuan ini dengan cara membantu mereka. Fasaqalahuma ayat 24. Udah. Ketika kedua perempuan ini udah pulang ke rumahnya, Nabi Musa balik ke tempat beliau istirahat. Tawalla ila dhil, beliau kembali dan duduk di bawah pohon yang rindang. Istirahat di bawah pohon. Dalam keadaan capek banget. Dalam keadaan lapar banget. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan haus, Nabi Musa kemudian duduk di bawah pohon itu sambil berdoa kepada Allah. Robbi. Kalimat panggilan Robbi itu romantis banget loh antara hamba dengan Rob. Jadi bukan ya Allah, itu bagus. Tapi ada yang lebih romantis, Robbi. Kata Nabi Musa, Robbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Robku, aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan untukku. Coba lihat etika Nabi Musa berdoa. Elegannya bahasa Nabi Musa ketika berdoa. Nabi Musa bilang apa? Robku, aku sangat membutuhkan apa yang engkau turunkan dari kebaikan untukku. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya lapar, enggak. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya haus, enggak. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya nggak tahu harus nginep di mana malam ini, nggak ada tempat tinggal, enggak. Tapi Nabi Musa bilang, ya Robku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan untukku. Apa maksudnya? Nabi Musa menyerahkan kebaikan apa yang akan Allah turunkan untuk beliau terima. Nabi Musa nggak mau mengatakan secara spesifik, walaupun boleh berdoa secara spesifik itu boleh. Tapi saking pemalunya Nabi Musa, saking gak enaknya Nabi Musa sama Allah, saking elegannya bahasa Nabi Musa, saking yakinnya Nabi Musa bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik, maka Nabi Musa bilangnya, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya Rabbi, aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan untukku. Kebaikan dalam bentuk yang masih sangat umum. Bisa makanan, bisa minuman, bisa tempat tinggal, bisa keluarga, bisa apapun. Nabi Musa nggak spesifik karena kenapa? Nabi Musa berserah aja, terserah Allah mau ngasih apa, saya ridho. Terserah Allah mau ngasih kebaikannya yang bentuknya apa, aku terima ya Allah. Yang jelas aku sangat butuh dan aku nggak punya apa-apa, fakir. Disinilah kita belajar kepada Nabi Musa satu hal. Apa? Belajar merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fikih perasaan. Belajar perasaan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu perasaan fakir? Perasaan gak punya apa-apa. Perasaan gak bisa apa-apa tanpa Allah. Perasaan butuh hanya kepada Allah. Perasaan bergantung hanya kepada Allah. Jadi dari doa ini kita belajar merasa fakir di hadapan Allah. Coba teman-teman bayangin seorang laki-laki yang fakir, miskin, fakir banget, bukan miskin, fakir banget. Lalu ketemu dengan orang kaya, kira-kira gimana sikapnya? Lalu ketika diberikan satu bantuan oleh orang kaya, gimana sikapnya? Saya pernah ngasih kayak sedekah kecil-kecilan gitu.
kepada seseorang. Angkanya kecil sih, cuma 50.000 gitu ya, ngasih 50.000. Itu orangnya nangis loh. 50.000 itu mungkin uang pulsa kita. 50.000 itu buat sebagian orang mungkin cuman pagi juga udah kurang 50.000. Dia biasanya kebutuhan dia sehari-hari itu 100.000, 200.000. Ada yang sehari habis 1 juta, ada yang sehari bisa habis sekian juta. Jadi 50.000 itu receh banget buat dia. Ada yang bahkan cuma dikasih 10.000 ojek online. Ketika dia datang membawa barang yang kita pesan, kita lebihkan dia 5.000 aja. Gimana sikapnya? Dia akan bilang, makasih ya Pak. Ada yang sampai matanya berkaca-kaca dikasih 10.000. Ada yang sampai berdoa panjang, semoga Allah memberikan Bapak rezeki yang berlipat ganda. Cuma dikasih 20.000. Ada yang sampai nangis beneran, cuma dikasih 30.000, 40.000, 50.000. Itu kan ekspresi orang yang fakir. Ketika mendapatkan apapun dia nggak pernah protes. Kok cuma segini? Enggak. Kenapa? Karena dia merasa fakir. Dikasih 2.000 juga buat dia sesuatu banget. Dikasih 10.000 sesuatu banget. Kadang saya pernah kayak ngasih apa waktu itu ya? Oh, ada bapak-bapak di depan rumah istirahat duduk. Dia jualan, kalau nggak salah jualan tangga. Ada kan orang yang jualan tangga itu jalan kaki. Sampai bawa 3 tangga dari bambu tuh yang panjang, yang gede, yang berat. 3 tangga digotong sendiri, keliling, jalan kaki. Karena udah capek, dia duduk di depan rumah. Waktu itu saya lagi bersihin mobil, buka gerbang, ngelihat ada bapak-bapak duduk. Saya nanya, Pak, mau minum gitu? Dia senyum aja, saya kasih minuman. Terus kita ngobrol-ngobrol, tanya rumahnya ternyata jauh dan dia kayaknya malu-malu menjawab kalau dia belum makan. Saya bungkusin terus saya kasih. Saya ajak masuk ke dalam, istilah dia nggak mau, dia mau di depan aja sebentar doang katanya. Saya kasih sebungkus makanan, air ditaruh dalam botol, sama sedikit uang jajan buat anak-anaknya. Itu tuh nangis doa panjang banget. Kenapa kok bisa ekspresinya begitu menghargai padahal yang kita kasih kecil? Karena dia ngerasa fakir, dia butuh banget. Dia nggak protes, kok cuma sebungkus sih? Kok nggak sekarung beras? Dia nggak protes, kok cuma air sih? Dia nggak protes, kok jajannya cuma segini sih? Kenapa? Karena dia ngerasa dirinya tuh butuh. Dia fakir, nggak punya apa-apa. Sehingga dikasih apapun, sekecil apapun buat dia tuh berharga. Itu perasaan fakir. Sehingga ketika kita memiliki perasaan itu kepada Allah, merasa fakir di hadapan Allah, maka muncullah rasa syukur. Dikasih apa aja kita bersyukur karena menurut kita semua itu baik dan kita butuh. Dikasih berapapun kita bersyukur. Tapi kalau kita ngerasa kaya di hadapan Allah, pasti standarnya beda. Standar orang kaya sama orang fakir itu beda. Orang kaya dikasih uang 20.000 tuh bukannya berterima kasih, malah merasa dihinakan. Lo ngehina gua ya, mau ngasih uang kayak gini. Gitu kan, malah marah gitu. Dikasih uang 20.000. Dia baru merasa berharga kalau dikasih 1 juta. Bahkan ada orang yang kalau dikasih 1 juta juga merasa kayak dihina. Ini apa-apaan nih? Lu mau ngasih uang gua receh kayak gini? Lu nggak menghargai gua dan seterusnya. Dia mintanya 10 juta, 20 juta. Jadi artinya kalau kita merasa kaya di hadapan Allah, merasa punya segalanya, susah bersyukur. Susah menghargai pemberian Allah. Yang ada kita protes. Kalau kita merasa udah keren, ketika dikasih jodoh oleh Allah, kita ngerasa kayak, kok gini doang sih jodoh saya? Emang kita keren gitu? Jadilah fakir. Fakir bukan hanya soal harta. Total kehidupan kita. Saya itu orang biasa aja, bukan orang hebat, bukan orang keren, bukan orang ganteng, bukan orang cantik. Sehingga saya gak merasa harus mendapatkan pasangan yang harusnya kayak gini spesifik. Enggak. Jangan merasa keren di hadapan Allah. Jangan merasa kuat di hadapan Allah. Jangan merasa sempurna di hadapan Allah. Jangan merasa kaya di hadapan Allah. Karena itu awal dari kedurhakaan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan melampaui batas
banyak dosa kalau dia memandang dirinya serba cukup. Sehingga yang diajarkan Nabi Musa kepada kita di ayat ini, fakir, belajar merasa fakir di hadapan Allah. Sehingga kita merasa membutuhkan apapun yang Allah berikan. Dan kita menghargai seberapapun yang Allah berikan. Coba dengarkan firman Allah di dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat 35 ayat 15. Surat Fatir surat 35 ayat 15. Coba dengarkan firman Allah. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Wahai manusia, kata Allah. Wahai manusia, kalian itu fakir, gak punya apa-apa, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalian semua fakir di hadapan Allah. Kalian semuanya butuh kepada Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Allah gak butuh kepada kalian. Kalian butuh kepada Allah. Di sini kita belajar, teman-teman. Di ayat ini belajar merasa fakir di hadapan Allah, sebagaimana Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat butuh, saya gak punya apa-apa, saya terima apapun pemberianmu dari kebaikan-kebaikan di sisimu, ya Allah. Ini bahasa yang sangat indah dalam doa seorang hamba yang sedang dalam keadaan sangat susah. Bahasanya santun banget. Kalau ngomong ke Allah itu harus santun. Ngomong ke Allah itu harus pakai etika. Karena kita ngomong ke manusia aja kadang-kadang menjaga bahasa santun. Masa ke Allah asal-asalan? Yang santun. Cari bahasa paling baik. Yang bahkan dengan manusia aja kita jarang pakai bahasa itu. Sehingga Nabi Musa mengatakan, Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Setelah Nabi Musa berdoa kayak gitu, coba perhatikan lagi surat Al-Qasas ayat 25 sekarang. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Maka tiba-tiba datanglah salah satu dari dua perempuan tadi. Nabi Musa lagi bersandar di pohon, lapar banget, capek banget, haus banget. Baru berdoa kepada Allah, Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Langsung Allah ijabah. Langsung Allah perkenankan doa Nabi Musa dengan mengutus satu dari dua perempuan tadi berjalan ke arah Nabi Musa. Perhatikan kalimatnya, tamshi 'ala istihya, berjalan malu-malu. Berjalan malu-malu. Ada dua pelajaran minimal di sini. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, sifat perempuan yang paling soleha itu adalah sifat pemalu. Pemalu banget. Sehingga ketika dia bertemu dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, dia berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Maju, mundur. Maju lagi, aduh gimana ya, mundur lagi. Aduh gimana ngomongnya ya, malu-malu. Luar biasa, nih perempuan keren banget.
Dari cerita ini aja kita udah tahu betapa perempuan ini cantik, pintar, soleha, baik, keren pokoknya. Namanya calon istri Nabi, pasti keren. Cantiknya luar biasa pasti. Pintarnya juga luar biasa pasti. Akhlaknya pemalu. Tamshi ala istihya, jalan malu-malu. Pelan-pelan Nabi Musa lagi duduk bersandar, istirahat. Perempuan itu mau mendekat tapi kayak malu gitu. Mau ngomong tapi harus disampaikan. Cuman gimana nyampeinnya malu. Makin pemalu, makin cantik. Ini buat cowok-cowok. Kalau cewek tadi udah tahu calon dari cowok yang keren tuh gimana. Kalau sekarang buat cowok-cowok, cewek yang keren tuh kayak gimana. Cowok yang keren kayak Nabi Musa, mengayomi, perhatian, apalagi menjaga, menolong, nggak tegaan, itu cowok keren. Cewek keren, malu-malu. Makin malu, makin cantik. Bukan makin malu-maluin ya. Makin malu, makin cantik. Jadi cantiknya bukan fisik. Cantiknya adalah karakter. Makin pemalu, makin solehah. Makin pemalu, makin ideal jadi istri. Karena dia akan menjaga diri. Kita nggak akan khawatir terhadap dia. Kita akan tenang meninggalkan rumah, pergi kerja keluar kota. Karena istri kita pemalu. Dia nggak akan keluar batas. Dia sangat pemalu dan pemalu itu yang menjaga dia. Apalagi, Ustadz berarti perempuan nggak boleh joget atau ikut suasana ya kalau ada musik yang di acara pensi atau acara-acara gitu karena ada sikap pemalu, pasti. Kalau ada perempuan apalagi masih udah berhijab tapi masih dance di tempat umum atau dance-nya sendiri tapi diposting, berarti dia harus belajar dari istri Nabi Musa, belajar dari Sayyidah Maryam, belajar dari Sayyidah Aisyah, belajar dari istrinya Nabi Musa, pemalu. Terus dia walaupun malu-malu akhirnya dia maksain diri untuk bicara. Dia bilang, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Saya mencoba untuk menirukan intonasi ngomong bahasanya. Karena saya pengen mengimajinasikan sejarah. Dia bilang, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Datar. Bahasanya datar. Nggak caper, nggak dilembut-lembutkan suaranya, nggak lirak-lirik, nggak senyum-senyum sendiri, nggak pakai emoticon, nggak pakai little love segala macam karena belum halal. Bahasanya santai aja, datar. Tapi informasinya sampai. Gimana datarnya? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah saya mengundang engkau ke rumah untuk untuk mengucapkan terima kasih karena kamu udah membantu kami. Gitu doang bahasanya. Ayah saya mengundang kamu ke rumah untuk mengucapkan terima kasih sebagai ucapan terima kasih karena engkau telah membantu kami. Udah segitu doang. Gak nanya, maaf namanya siapa ya? Oh Musa, oh ya, ayah gue ngundang lo loh ke rumah. Yuk ke rumah yuk, kita ada kayak party gitu apa? Enggak sama sekali. Benar-benar menjaga. Ayah saya mengundang kamu ke rumah sebagai ucapan terima kasih karena kamu udah bantu kami memberi minuman ternak. Udah segitu doang. Gak ada emoticon senyum-senyum, gak ada jungkir balik, gak ada love, gak ada big hug, gak ada little love, gak ada. Biasa aja. Dan Nabi Musa pun faham. Sehingga akhirnya Nabi Musa pun ikut jalan bersama dengan perempuan ini ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Nabi Musa ngobrol, cerita tentang kisah beliau kepada laki-laki tersebut, ayah perempuan tersebut. Lalu ketika ayah perempuan ini ke belakang, bertemu dengan putri-putrinya, salah satu dari perempuan ini kemudian ngomong, qalat ihdahuma, ya abati. Ya abati. Wahai ayahku tersayang, wahai ayah.
Istajir. Pekerjakanlah laki-laki itu di rumah kita. Pekerjakanlah laki-laki itu untuk membantu ayah. Inna khaira man istajart al-qawiyul amin. Karena yang paling baik laki-laki untuk engkau pekerjakan adalah laki-laki yang kuat dan laki-laki yang baik. Amanah. Laki-laki yang baik untuk engkau pekerjakan adalah laki-laki yang kuat dan laki-laki yang amanah. Kata siapa ini? Kata salah satu dari perempuan tadi. Ngomong kepada ayahnya, ya abati, istajir. Pekerjakan dia untuk ayah. Fa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan amanah atau baik hati. Perhatikan dulu bahasa perempuan ini. Dia minta apa? Minta nikah? Enggak. Minta dinikahkan? Enggak. Minta apa? Minta supaya ayahnya mempekerjakan laki-laki tersebut karena menurut anaknya, menurut perempuan ini, laki-laki itu laki-laki yang baik dan laki-laki yang kuat. Dan ayah perempuan ini juga laki-laki yang terhormat, laki-laki yang bijaksana, faham maksud anaknya. Dia faham kalau anak perempuannya tertarik dengan laki-laki tersebut. Karena kalau nggak tertarik, dia nggak akan komen kalau laki-laki itu baik dan kuat. Dia tertarik, dia memperhatikan, sehingga dia bisa menyimpulkan laki-laki itu laki-laki yang baik dan kuat dan amanah, cocok bekerja di rumah kita. Sehingga ayahnya ini langsung ngerti, oh anak saya perhatian sama laki-laki tadi. Oh anak saya kayaknya punya perasaan kepada laki-laki tadi. Cuman karena dia pemalu dan menjaga kehormatan, dia ngomongnya bahasanya bahasa sindiran, elegan, kiasan. Sehingga ayahnya bilang apa kepada Nabi Musa? Di ayat 27. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari putriku. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari putriku. Bukan aku ingin mempekerjakan kamu. Ini menunjukkan bahwa ayahnya faham, sehingga akhirnya ayahnya langsung meminta Musa untuk melamar putrinya. Dan Nabi Musa juga mengenal putri itu sekilas. Tadi ngelihat di tempat oasis, ngelihat bagaimana perempuan ini akhlaknya mulia, menjaga kehormatan, rela ngantri daripada harus bercampur dengan laki-laki, dan perempuan ini juga jalannya malu-malu, sehingga Nabi Musa langsung faham bahwa perempuan ini orang baik, ayahnya juga solih, keturunan dari orang solih. Akhirnya Nabi Musa pun menerima tawaran itu dan melamar perempuan tersebut. Menikahlah Nabi Musa di Madian atau Yordania. Udah ngerti ya maksudnya? Bagaimana lika-liku cerita Nabi Musa sampai bertemu dengan jodoh? Nabi Musa tidak menikah dengan orang Bani Israel di Mesir, tetapi asbab Nabi Musa ada masalah di Mesir, lalu beliau terusir, lari sampai di Madian, malah beliau menemukan jodoh yang solehah di Madian. Itulah lika-liku perjodohan. Itulah takdir. Bisa jadi apa yang kamu benci adalah baik bagi kamu, dan apa yang kamu sukai adalah buruk bagi kamu. Allah lebih tahu dan kamu nggak tahu. Lagi-lagi ayatnya itu. Dan kita juga belajar dari sini, dari Nabi Musa dan calon istri beliau, bagaimana menjaga perasaan, fikih, masyair. Jangan diberikan dulu perasaan itu kepada lawan jenis kalau belum halal. Jangan disampaikan dulu, jangan bilang I love you dulu. Jangan bilang aku sayang sama kamu, jangan. Jaga dulu sampai waktunya tiba. Jaga perasaan. Dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang terhormat. Gak usah khawatir, gak akan kemana kalau udah jodoh. Gak usah khawatir kalau kita terlalu elegan, terlalu menjaga kehormatan dan segala macam, nanti dia keduluan sama yang lain. Enggak. Karena yang baik itu ketemu dengan yang baik, itulah jodoh. Jodoh itu bukan kita dengan siapa, bukan. Jodoh itu yang baik ketemu dengan yang baik, itu jodoh.
Yang nggak baik ketemu yang nggak baik, itu jodoh. Soal siapa orangnya, Allah yang lebih tahu. Jodoh itu at-tayyibin lit-tayyibat atau at-tayyibat lit-tayyibin. Jodoh itu orang yang rajin sholat ketemu rajin sholat, yang cinta Al-Quran ketemu pecinta Al-Quran, yang suka membantu orang lain ketemu dengan yang suka membantu orang lain, yang pemalu ketemu dengan pemalu, yang keren ketemu dengan yang keren. Itu jodoh. Keren di sini artinya akhlaknya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita menjaga kehormatan, kita elegan, kita pemalu, kita menjaga diri, pasti jodoh kita juga kurang lebih kayak gitu. Kalau ada orang yang kita harapkan ternyata nggak jadi sama kita, berarti emang dia bukan jodoh kita dan dia nggak sama dengan kita dalam hal tadi. Mungkin kebaikannya, mungkin kesolehannya, nggak sama. Jadi bukan emang nggak pasangannya. Pasangan itu kan ada kemiripan ya, sehingga bisa saling mengutuhkan. Sehingga klop gitu. Kalau nggak klop, namanya bukan pasangannya. Puzzle itu kalau nggak bisa disusun itu namanya bukan bagian dari puzzle itu, pasti puzzle yang berbeda. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di sini kita belajar banyak kebaikan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Nanti baca lagi deh di rumah surat Al-Qasas. Saya berharap setiap kali kita membedah ayat, ini kan kayak kajian tafsir, tapi saya permudah sebisa saya bahasanya, angle-angle-nya, kisah-kisahnya, supaya teman-teman mudah, nyaman, tapi tetap dalam. Nanti di rumah teman-teman baca lagi surat 28 Al-Qasas ayat 22 sampai ayat 28. Ayat 22 sampai ayat 28. Yang tadi saya udah terjemahkan, udah jelaskan maksud-maksud per ayat. Coba direnungkan lagi. Karena lewat perenungan kadang-kadang teman-teman bakal Allah kasih ilmu yang nggak didapatkan lewat majelis. Majelis ini adalah bahan. Renungan itu, tafakur, tadabbur itu adalah racikan. Jadi bahannya saya sediakan di majelis untuk jadi bahan renungan teman-teman. Nanti di dalam tadabbur teman-teman sendiri, pas lagi dibaca, terutama kalau bisa dibaca di dalam sholat tahajud, baca tuh ayat yang udah kita bahas. Lalu tafakur, tadabbur, renungkan. Disitulah nanti Allah akan memberikan kepada teman-teman ilmu yang gak akan didapatkan di dalam majelis. Di dalam majelis ada ilmu, di dalam tadabbur ada ilmu yang berbeda. Masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri.